Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Findriani dengan NIM 2515401024 dari Kebidanan 1A. Di sini saya akan membacakan tentang indikasi KKN tentang manajemen risiko keselamatan ibu dan bayi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Yang pertama yaitu fase manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko keselamatan ibu dan bayi. Potensi KKN-nya data ibu hamil dan bayi tidak akurat. Indikator atau tanda-tanda KKN, data KIA kesehatan ibu dan anak tidak lengkap atau tidak mutakhir, data ganda atau fiktif, tidak sesuai kondisi di lapangan. Langkah pencegahan dan mitigasi. Validasi data secara berkala, gunakan sistem informasi KIA yang terintegrasi, lakukan audit data dan verifikasi lapangan. Yang kedua, analisis risiko keselamatan ibu dan bayi. Analisis tidak tepat, prioritas keliru. Indikator atau tanda-tanda KKN-nya yaitu risiko tinggi tidak teridentifikasi. Prioritas program tidak sesuai kebutuhan. Analisis hanya formalitas tanpa data yang valid. Langkah pencegahan dan mitigasinya, gunakan metode analisis risiko yang tepat. Libatkan tim multidisiplin, pastikan data digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu evaluasi dan penilaian risiko keselamatan ibu dan bayi. Potensi KKN-nya, penilaian tidak objektif, standar tidak konsisten. Indikator atau tanda-tanda KKN-nya yaitu penilaian tidak sesuai standar. Hasil penilaian dipengaruhi kepentingan tertentu, tidak ada validasi silang. Langkah-langkah pencegahannya, tetapkan standar penilaian yang jelas, libatkan pihak independen, dokumentasikan dan transparansikan hasil penilaian. Yang keempat, perencanaan pengendalian risiko keselamatan ibu dan bayi. Potensi KKN-nya, rencana tidak sesuai kebutuhan, anggaran tidak tepat. Indikator atau tanda-tanda KKN-nya, rencana program tidak berbasis data, kegiatan tidak relevan dengan masalah, anggaran tidak efisien atau tidak tepat sasaran. Langkah-langkah pencegahannya, susun rencana berbasis data dan kebutuhan prioritas, libatkan pemangku kepentingan, gunakan anggaran secara efektif dan akuntabel. Yang kelima, implementasi pengendalian risiko keselamatan ibu dan bayi. Potensi KKN, pelaksanaan tidak optimal, SOP diabaikan. Indikator atau tanda KKN-nya, SOP tidak dijalankan, pelayanan tidak sesuai standar, pengawasan minim, kualitas layanan tidak terjaga. Langkah-langkah pencegahan, sosialisasikan SOP yang benar, lakukan supervisi dan monitoring rutin, berikan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan. Yang keenam, monitoring dan review risiko keselamatan ibu dan bayi. Potensi KKN-nya, monitoring tidak rutin, data tidak valid. Indikator atau tanda-tanda KKN-nya, monitor tidak sesuai jadwal, data dimanipulasi, temuan tidak ditindaklanjuti, tidak ada evaluasi menyeluruh. Langkah-langkah pencegahannya, gunakan indikator mutu KIA, lakukan audit internal rutin, pastikan temuan ditindaklanjuti tepat waktu. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu komunikasi dan pelaporan risiko keselamatan ibu dan bayi. Potensi KKN-nya, informasi tidak lengkap, laporan tidak transparan. Indikator atau tanda-tanda KKN-nya, informasi penting tidak disampaikan, laporan tidak jujur atau terlambat, pasien atau keluarga tidak mendapat informasi yang jelas. Langkah-langkah pencegahan, bangun komunikasi terbuka dan empatik, gunakan sistem pelaporan yang mudah diakses, sampaikan informasi secara jujur dan tepat waktu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.